Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatus Saadah dengan NIM 21081110039. Saya dari program studi Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu persamaan diferensial eksak. Nah, adapun yang dimaksud persamaan diferensial eksak itu apabila dikatakan di PD eksak apabila memenuhi syarat do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu cara 1, yakni mu sama dengan integral M X Y dx ditambah C Y, dan cara 2 yaitu mu sama dengan integral N X Y dy sama dengan Cx. Dan cara yang ketiga yakni cara langsung. Langsung saja kita ke pembahasan soal, yakni tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut, yakni y ditambah x dx dikurangi x dy itu sama dengan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan PD persamaan diferensial sebelumnya, yakni dengan menggunakan PD eksak. Adapun langkah yang pertama yakni menghitung dm per do m per do y dan do n per do x. Jika sama, maka dinamakan PD eksak. Nah, di sini kan diketahui bahwa persamaannya yaitu y ditambah x dx dikurangi x dy sama dengan 0. Di sini kita akan langsung mencari m dan n-nya secara langsung karena pada persamaan ini itu sudah memenuhi bentuk umum dari PD eksak itu sendiri. Maka diperoleh x ditambah y ditambah x dx itu merupakan m, dan x dy atau negatif x dy itu sama dengan n. Maka kita cari do m per do y sama dengan 1 dan do n per do x sama dengan negatif 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada persamaan ini itu bukan PD eksak, yakni non-eksak, yang mana di sini diperoleh do m per do y itu tidak sama dengan do n dan do n per do x. Maka dari itu, langkah yang selanjutnya, yakni langkah kedua, kita harus mengubah terlebih dahulu PD non-eksak menjadi PD eksak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yakni mencari nilai fx. Sebenarnya di sini dapat dilakukan menggunakan dua cara, yakni dengan mencari nilai fx dan gx, yang mana masing-masing cara mencari fx dan gx itu berbeda. Nah, kali ini kita akan menggunakan fx, yang mana rumus dari mencari nilai fx yaitu do m per do y dikurangi do n per x per n. Maka diperoleh 1 dikurangi negatif 1 per negatif x sama dengan 2 per negatif x sama dengan negatif 2 per x. Kemudian setelah fx diketahui, maka langkah selanjutnya yakni mencari fi dengan rumus pangkat integral fx dx sama dengan kita substitusikan nilai fx-nya menjadi pangkat integral negatif 2 per x dx. Maka diperoleh sama dengan pangkat negatif 2 lan x. Itu sama dengan x pangkat negatif 2. Nah, setelah kita mengetahui nilai fx dan fi, maka langkah selanjutnya yakni mengalihkan fi dengan persamaan awal. Maka diperoleh tadi kan fi-nya x pangkat negatif 2, sedangkan persamaan awalnya yakni y ditambah x dx dikurangi
FI lagi X pangkat negatif 2 dikali persamaan awal yang M yakni X dy sama dengan 0. Maka diperoleh X pangkat negatif 2Y ditambah X pangkat negatif 1 dx dikurangi X pangkat negatif 1 dy sama dengan 0. Nah, karena sudah ketemu persamaan yang baru, maka kita cek terlebih dahulu apakah sudah eksak atau belum. Maka dari itu, di sini kan sudah memenuhi dari bentuk umum dari PD eksak, maka langsung kita tentukan bahwa X pangkat negatif 2Y ditambah X pangkat negatif 1 dx itu merupakan M, dan negatif X pangkat negatif 1 dy itu merupakan N. Maka diperoleh do M per do Y itu sama dengan X pangkat negatif 2. Dan do N per do X itu sama dengan X pangkat negatif 2. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persamaan yang baru ini itu sudah PD eksak atau sudah memenuhi PD eksak. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, yakni langkah yang ketiga, yaitu menyelesaikan PD dengan cara 1. Sebenarnya kan tadi di awal sudah diketahui bahwa dalam menyelesaikan PD eksak itu bisa menggunakan 3 cara. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara 1. Jika teman-teman ingin mengetahui cara 2 dan cara langsung, bisa dicoba di rumah. Yakni adapun penyelesaian PD dengan cara 1 bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari mu sama dengan integral M x y dx ditambah cy. Maka diperoleh sama dengan integral X pangkat negatif 2Y ditambah X pangkat negatif 1 dx ditambah cy sama dengan negatif Y kali X pangkat negatif 1 ditambah ln X ditambah C aksen Y. Nah, setelah nilai mu ini diketahui, maka langkah yang selanjutnya yakni mencari do mu per do Y sama dengan N. Langsung kita masukkan sama dengan negatif X pangkat negatif 1 ditambah C aksen Y sama dengan negatif X pangkat negatif 1. Maka diperoleh C aksen Y sama dengan 0 dan C aksen Y sama dengan C, atau bisa ini nolnya diintegralkan maka menjadi C seperti itu. Nah, untuk langkah yang terakhir, yakni langkah yang keempat, yaitu mensubstitusikan C aksen Y sama dengan C ke dalam persamaan yang baru, yakni yang pada mu sama dengan negatif Y kali X pangkat negatif 1 ditambah ln X ditambah C aksen Y. Maka diperoleh, kan di sini kan diketahui persamaan yang terbaru yakni yang sudah eksak, yakni negatif Y kali X pangkat negatif 1 ditambah ln X ditambah C aksen Y. Dapat juga ditulis sebagai berikut, yakni negatif Y per X ditambah ln X ditambah C aksen Y. Maka kita tulis lagi negatif Y per X ditambah ln X. Kita substitusikan C aksen Y itu sama dengan C, maka ditambah C. Kemudian kita kalikan dengan X menjadi negatif Y ditambah X ln X ditambah XC. Dapat juga ditulis menjadi Y itu sama dengan X ln X ditambah XC. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.